Dan apabila hendak mengikuti cara yang seperti saya lakukan, silakan lakukan. Tapi perlu diingat, harus berhati-hati ya dalam membakar kayu yang sudah kita kumpulkan. Biasanya saya lakukan pada sore hari ataupun pagi hari ya, karena di situ angin belum terlalu kencang, jadi tidak membahayakan untuk lahan di sekelilingnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Filiala. Di kesempatan video saya kali ini saya sharing lagi ya Pak ya. Di sini saya kebetulan sedang membuka lahan ya untuk tanam kelapa sawit. Jadi sedikit saya sharing yang sedang melakukan penanaman bibit kelapa sawit atau yang lagi membuka lahan baru untuk penanaman bibit kelapa sawit. Dan seperti saya ini, sebenarnya saya sudah sering kali ya buka lahan untuk saya kembali tanami dengan tanaman kelapa sawit. Ini lahan saya sebelumnya adalah lahan karet, kemudian saya akan menanam bibit kelapa sawit. Jadi sedikit saya sharingkan dari pengalaman saya sebelumnya. Jadi alangkah baiknya ketika kita hendak menanam bibit kelapa sawit, terlebih dahulu kita membersihkan ya lahan yang akan kita tanami dengan bibit kelapa sawit tersebut. Fungsinya sangat banyak sekali. Pertama yaitu menambah kesemangatan kita dalam tahap penanaman bibit kelapa sawit karena lahan bersih. Kemudian melangsir atau hendak menanam bibit kelapa sawit akan mempermudahkan proses kita itu ya ketika lahan kita sudah bersih. Jadi pengalaman saya sebelumnya, saya membuka lahan sawit tanpa saya membersihkan dahulu kayu-kayu yang masih berserakan, itu membuat saya rasanya sangat malas sekali ya. Dan belajar dari itu, sebelum saya menanam bibit kelapa sawit, saya akan membersihkan semua dari kayu-kayu dan saya akan membakarnya sedikit demi sedikit dan hingga bersih ya. Bisa dilihat. Ini terlebih dahulu saya sensokan dulu menggunakan mesin senso. Kemudian ketika saya waktu senggang saya bersihkan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Ini belum 100%, masih kira-kira 70%, yang sebelah sana belum saya bersihkan ya. Fungsi ini adalah untuk mempermudahkan kita saat tahap penanaman, melangsir bibit kelapa sawitnya, kemudian menambah semangatan kita ya untuk menanam bibit kelapa sawit. Jadi saya bersihkan terlebih dahulu. Bagi yang sedang melakukan pembukaan lahan, yang semangat, kita bersama-sama berjuang untuk menanam bibit kelapa sawitnya ya. Ini lahan yang saya miliki, saya akan menggantinya dengan tanaman kelapa sawit ya. Dan saya sudah membuka lahan ini sejak kira-kira ada 1 bulan yang lalu ya. Saya sensurkan, kemudian ketika daun-daunnya sudah mulai kering, saya bersihkan dan saya bakar seperti ini kayu-kayunya. Manfaatnya adalah untuk menambah kesemangatan kita saat kita hendak tahap penanaman. Kemudian lahan terlihat bersih. Ketika kayu sudah semua bersih, saya akan penyemprotan gulma. Kemudian baru tahap penanaman bibit kelapa sawitnya ya. Wow. Jadi niat video saya kali ini saya hanya sharing saja untuk bapak-bapak di rumah atau rekan-rekan seperjuangan yang sedang membuka lahan baru untuk menanam bibit kelapa sawit. Ada baiknya kita membersihkan terlebih dahulu ya dari kayu-kayu yang tidak diinginkan. Jadi ketika kita melakukan penanaman itu sangat membantu kita ya, karena keadaan perkebunan sudah bersih, tidak ada kayu-kayu yang mengganggu saat tahap penanaman. Itu akan membuat tambah semangat kita ya. Jadi ketika lahan
kita sudah bersih, semangat kita akan bertambah lagi. Saya sebelumnya pernah membuka lahan karet dan menggantinya dengan sawit, tapi dahan-dahan kayu atau rantai-rantai kayu ini tidak saya bersihkan, dan itu membuat saya kerepotan sekali ya. Sehingga saya belajar dari pengalaman saya, kemudian saya coba seperti ini. Saya akan bersihkan terlebih dahulu dan sabar untuk menanam bibit kelapa sawitnya. Ini yang sudah saya bersihkan ya, saya bakar kayunya. Nah, seperti ini ya. Lahan yang kita bersihkan mudah-mudahan akan menambah kesemangatan kita. Ini akan lebih bersih lagi ketika kita akan menggunakan penyemprotan gulma ya. Akan terlihat lebih bersih lagi kebunnya saat kayu-kayunya sudah habis terbakar atau kita bakar ya. Oke, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah pengalaman dimanapun berada bapak-bapak ya. Jadi poin-poin yang bisa bapak dapat hari ini adalah ketika membuka lahan baru, ada baiknya kita membersihkan sebersih mungkin ya lahan yang hendak kita tanami bibit kelapa sawitnya. Fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam tahap penanaman, kemudian menambah kesemangatan kita ya tentunya ya. Oke, buat para pembudidaya tanaman kelapa sawit dimanapun berada, semoga sukses membudidaya tanaman kelapa sawitnya. Dan apabila hendak mengikuti cara yang seperti saya lakukan, silakan lakukan. Tapi perlu diingat, harus berhati-hati ya dalam membakar kayu yang sudah kita kumpulkan. Biasanya saya lakukan pada sore hari ataupun pagi hari ya, karena di situ angin belum terlalu kencang, jadi tidak membahayakan untuk lahan di sekelilingnya ya. Jadi manfaat dari pembakaran atau pembersihan ini tidak banyak sih, namun itu sangat berarti ya bagi kita yang hendak menanam bibit kelapa sawit. Yang contoh pertamanya itu akan menambah kesemangatan kita dalam menanam bibit kelapa sawit, kemudian mempermudahkan kita dalam tahap penanamannya, yaitu kita jadi mudah untuk melangsir bibit-bibit yang hendak kita tanam ya. Jadi jika bapak-bapak di rumah atau rekan-rekan ingin mengikuti cara yang seperti saya lakukan, silakan ikuti dan silakan rasakan ya apa perbedaannya setelah lahan kita bersihkan terlebih dahulu dengan langsung kita tanam. Dan perbedaannya akan terasa sekali ya. Jika kita tidak membersihkan terlebih dahulu ataupun langsung kita tanam, itu akan sangat mempersulit kita dalam merawat bibit kelapa sawit kita ya, karena banyak ranting-ranting pohon yang masih berseliweran. Ini seperti yang saya rasakan dari pengalaman saya sebelumnya. Saya langsung tanam dan itu sangat membuat saya malas dan kurang semangat ya dalam menanam bibit kelapa sawit, karena memang dahan-dahan atau ranting-ranting pohon kelapa karet yang sebelumnya saya tumbang tidak saya bersihkan. Saya langsung saja bentangkan tali pemancang. Dalam hal itu saya sangat malas sekali untuk tahap penanamannya, karena repot sekali ya, banyak ranting pohon yang mengganggu. Jadi berangkat dari pengalaman, saya sekarang akan lakukan seperti ini ya, untuk menambah kesemangatan saya dalam menanam bibit kelapa sawitnya. Oke, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Semoga ada poin-poin penting ya yang bisa dapat ya dari video saya kali ini. Dan buat para pembudidaya tanaman kelapa sawit dimanapun berada, semoga sukses dalam membudidaya tanaman kelapa sawitnya sehingga dapat berbuah lebat ya. Dan saya mohon bantuannya untuk subscribe dan komentar ya, karena kedepannya saya mungkin masih banyak sekali untuk pembuatan video mengenai tanaman kelapa sawit ini ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.